Mari cerdas bermatematika. Jumpa lagi dengan saya Nixon Simatupang. Kali ini kita akan bahas mengenai materi KPK dan FPB untuk anak tingkat SD dan juga SMP kelas 7 masih sering menggunakan ini. Oke. Nah, sebelum kita masuk materi ke KPK dan FPB, ada baiknya kita harus tahu dulu apa itu bilangan prima, ya. Bilangan prima. Oke, bilangan prima adalah semua bilangan yang hanya bisa dibagi oleh dirinya sendiri dan satu, kecuali satu. Ingat ya, satu itu bukan prima. Nah, selebihnya kalau bilangan itu hanya bisa dibagi oleh dirinya sendiri dan satu, dia adalah prima. Nah, siapa aja tuh? Misalnya 2. Ayo, 2 itu hanya bisa dibagi oleh 2 dan satu. Iya, pintar. Lalu si 3. 3 itu juga bisa dibagi oleh 3 dan 1. Tentunya adik-adik sudah hafal kali-kali ya. Lalu berapa lagi? 5. 5 ya. 5 itu juga prima, hanya bisa bagi 5 dan 1. Kalau 4 itu bisa bagi 2, berarti bukan prima. Nah, kalau 6 bisa dibagi 2, bisa juga bagi 3, berarti bukan prima. Lalu siapa? 7. Ya, kalau kita lanjut 11, 13, 17, ya dan seterusnya ya. Nah, lalu kita juga harus tahu arti faktor. Nah, perhatikan. Apa arti faktor? Faktor itu adalah semua pembagi dari suatu bilangan. Semua pembagi. Pembagi ini maksudnya yang habis membagi ya. Jadi kalau ada suatu bilangan bisa dibagi habis oleh bilangan lain, maka bilangan itu disebut faktor. Contoh misalnya 12. Siapa aja yang bisa dibagi 12 kira-kira? Yang paling kecil. 1. Pasti semua bilangan habis dibagi 1. Maka 1 adalah faktor dari 12. Lalu kira-kira siapa lagi? Iya, 2. Siapa lagi? 12 bagi 3 bisa nggak? 3 bisa. 12 bagi 4 bisa. 12 bagi 4 3 bisa. Lalu 12 bagi 5 bisa nggak? Tidak ya. 6 bisa. Baru ya 12 itu sendirilah pasti bisa membagi 12. Inilah namanya faktor. Bilangan-bilangan ini habis membagi 12. Lalu kita juga harus tahu arti faktor prima. Nah, faktor prima adalah faktor dari suatu bilangan yang bilangan prima. Nengok kasus 12 ini. Lihat ya, kasus 12 ini. 1, 2, 3, 4, 6, 12. Yang prima siapa? Iya, 2 dan 3. Maka faktor prima dari 12 adalah 2 dan 3. Nah, hanya faktor primanya saja. 2 dan 3. Nah, berikutnya faktorisasi prima. Kita juga harus tahu arti faktorisasi prima. Nah, faktorisasi prima itu apa? Perkalian prima dari suatu bilangan. Nah, khusus yang faktorisasi prima ini, contohnya misalnya si 12 juga. Kita buat pohon faktornya. Ya, kita buat pohon faktornya. Nah, perhatikan. 12 bisa dibagi 2, lalu sini 6, baru 2, di sini 3 ya. 2, 3. Berarti 12 itu faktorisasinya adalah 2 kali 2 kali 3 ya. Atau juga bisa kita tulis menjadi 2 pangkat 2 kali 3. Nah, inilah yang disebut dengan faktorisasi prima ya. Bedakan antara faktorisasi prima dan faktor prima. Kalau faktor prima hanya bilangan-bilangan primanya saja. Tadi kan bilangan primanya si 2, si 2, si 3. Cukup diambil bilangan primanya 2 dan 3. Itu faktor prima. Kalau faktorisasi prima, perkalian dari bilangan-bilangan primanya. Nah, setelah itu baru kita pelajari mengenai KPK dan FPB. Nah, kita akan cari tahu bagaimana mencari KPK dan FPB. Contoh ya, KPK dan FPB dari, nah coba dimintanya 16 dan 12 dan 16. Misalnya seperti itu. Dia minta KPK dan FPB dari 12 dan 16. Nah, kita kan sudah terbiasa di sekolah pakai pohon faktor kan? Nah, kali ini Bapak akan ajari kalian bagaimana cara mencarinya yang paling mudah ya. Bagaimana cara mencari KPK dan FPB yang paling mudah. Kita buat di sini 12, baru kita buat 16. Nah, 12 dan 16 sama-sama bisa dibagi berapa? Tapi yang paling besarnya. Contoh 12 dan 16 kan bisa bagi 2. Ada nggak yang paling besar? Nah, tentunya adik-adik udah hafal ya perkalian kali-kali di bawah 10.
Siapa terbesar pembaginya? Iya, 4. Cukup buat saja langsung 4. Lalu bulati. Karena 12 bisa dibagi 4, 3. 16 juga bisa bagi 4, 4. Nah, 2, 3, dan 4 bisa nggak lagi dibagi? Tidak bisa. Jadi cukup stop. Maka FPB-nya yang kita bulati tadi, pembagi terbesar tadi, 4. KPK-nya, nah KPK-nya kita kalikan saja semua. 4 kali 3 kali 4. 4 kali 3, 12. 12 kali 4, 48. Iya. Jadi KPK-nya adalah 48, FPB-nya adalah 4. Nah, lalu nanti Pak, gimana kalau ketemu seperti ini? Misalnya, KPK dan FPB dari, nah, misalnya diminta dia adalah 6 dan 7. Nah, misalnya 6 dan 7. Nah, kita buat saja 6, 7. Nah, kita coba cari 6 dan 7. Ada nggak pembaginya? Oh, ternyata tidak ada. Maka 6 dan 7 hanya bisa sama-sama dibagi 1. Maka FPB-nya adalah 1. Karena 6 dan 7 tidak ada pembagi yang sama kecuali 1. Lalu KPK-nya cukup dikali 6 kali 7. Nah, itu sama dengan 42. Maka 6 dan 7 ini disebut saling prima. Ya, saling prima atau juga relatif prima. Ya, bisa sering juga disebut dengan relatif prima. Saling prima boleh, relatif prima boleh, atau juga sering disebut koprima, ya. Oke, jadi kalau FPB-nya 1 itu disebut saling prima atau relatif prima atau koprima. Nah, lalu perhatikan contoh ini. Katanya tentukan KPK dan FPB dari 36 dan 48. Ya, kita buat saja langsungnya. 36, 48. Kita tarik. Nah, coba adik-adik pikirkan. 36 dan 48 sama-sama bisa dibagi berapa ya? Tapi harus yang terbesarnya. Ayo, bagi adik-adik yang sudah sering pasti langsung tahu. Oh, Pak, aku tahu. Itu 12. Iya, 36 dan 48 bisa dibagi 12. Tapi itu kan sudah perkalian di atas 10. Mungkin adik-adik belum hafal. Coba cari perkalian di bawah 10 dulu biar lebih enak. Yang bisa membagi 36 dan 48 tapi yang terbesar. Berapa kira-kira? Iya, 6. 6 ya. Oke, 36 bagi 6. 36 bagi 6, 6. 48 bagi 6, 8. Oke, sekarang kita cek lagi. 6 dan 8 bisa nggak sama-sama dibagi? Oh, bisa Pak. 2. Iya, 2. Kita bulatin lagi. Karena sama-sama bisa. 6 bagi 2. 6 bagi 2 ternyata 3. 8 bagi 2, 4. Nah, perhatikan. 4 dan 3 ternyata sudah tidak bisa lagi dibagi. Pembagi terbesarnya ya 1. Atau tadi istilah kita adalah saling prima. Oke, maka dari sini dapat FPB-nya adalah 2 kali 6 sama dengan 12. KPK-nya, nah kalikan saja semua. 6 kali 2 kali 3 kali 4. 6 kali 2, 12. 3 kali 4, 12. 12 kali 12, 144. Ya, dapat ya. Nah, yang bagian B. Nah, bagian B. Ini tadi bagian A ya. Bagian B. Nah, ini agak sedikit unik karena dia ada 3. 24, 32, 54. Oke, perhatikan. Nah, coba adik-adik pikirkan. Perkalian di bawah 10. Yang habis terbesarnya ya. Yang habis membagi 24, 32, dan 54. Kira-kira ada nggak ya? Oh, ternyata cuma 2. Kita buat 2. Bulati. 24 bagi 2. 12. 32 bagi 2. 16. 54 bagi 2. 27. Ya. Nah, sekarang perhatikan adik-adik. 12, 16, 27. Nah, tidak ada lagi pembagi yang sama di antara ketiganya. Pilih 2. Antara 12 dan 16. Yang pembagi terbesarnya berapa? Bisa? Kira-kira? Iya, 4. Tapi ingat, jangan dibulati. Karena tadi 27 tidak habis dibagi 4. Jadi tidak boleh dibulati 4-nya. Sekarang 12 bagi 4, 3. 16 bagi 4,
4. Nah, 27-nya turunkan saja karena tadi tidak bisa dibagi 4. Nah, sekarang perhatikan adik-adik, ada tidak lagi? Kalau 3 ini jelas tidak ada pembagi yang sama ya. Di antara 2 ada nggak lagi? Ada Pak, 3 dan 27. Nah, 3 dan 27, siapa kira-kira? Si 3. Dibulati tidak? Tidak usah, karena si 4-nya tidak bisa. Turun, 3 bagi 3, 1. 4-nya kan tadi tidak dibagi 3, turun saja. 27 bagi 3, 9. Ya, maka FPB-nya cukup yang 1 dibulati aja, si 2. KPK, nah KPK-nya kalikan saja semuanya. 2 kali 4 kali 3 kali 4 kali 9. Nah, sebenarnya sini kali 1 ya, tapi tidak usah kita tulis. 2 kali 4, 8 kali 3, 24 dikali 4 kali 9, 36. Sekarang kita cari 24 kali 36. 6 kali 4, 24, simpan 2. 6 kali 2, 12, 144. Di atasnya 3 kali 2, 12, simpan 1. 3 kali 2, 6, tambah 1, 7. 4, 6, 8. Jadi jawabannya adalah 864. Oke, demikian cara mencari KPK dan FPB yang lebih singkat.